Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ دستوري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري الشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Melanjutkan kajian buku penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswaja, kita telah sampai pada pembahasan tentang strategi kaum Wahabi di dalam mempropagandakan dan menjual serta memasarkan ajaran-ajaran mereka. Salah satu yang mereka lakukan adalah melakukan kebohongan-kebohongan dalam penisbatan aqwal. Yang pertama, dalam pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyampaikan pembahasan seputar ini tentang kasus Ibnu Taimiyah. Kami jelaskan bagaimana yang diulas di dalam buku ini bahwa Ibnu Taimiyah yang merupakan junjungan orang-orang Wahabi, tokoh yang sangat diagung-agungkan oleh orang Wahabi, tokoh yang sangat dikultuskan oleh golongan Wahabi, dalam banyak sekali perkataannya dia melakukan kebohongan di dalam penisbatan aqwal, di dalam penisbatan beberapa pendapat. Ia katakan suatu pendapat sebagai pendapatnya para sahabat, tetapi dibantah oleh para ulama yang lain bahwa itu adalah pendapat pribadinya. Dia juga beberapa kali mengatakan ini adalah ijma. Apa yang saya katakan ini adalah ijma, tapi ternyata itu adalah pendapat yang sifatnya pribadi, tetapi ia klaim sebagai sebuah ijma para ulama, padahal para ulama tidak menyepakati apa yang dia katakan. Yang kedua adalah kasus Ibnu Al-Qayyim.
Yang kedua halaman 114, kasus Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim atau biasa disebut Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Anak kepala sekolah madrasah Jauziyah. Bukan Ibnul Jauzi. Kalau Ibnul Jauzi sudah berkali-kali kami sampaikan. Ini untuk kembali mengingatkan kita semuanya. Ibnul Qayyim adalah murid Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim. Biasa disingkat seperti itu. Lengkapnya biasanya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ini bukan ahlu sunnah. Salah seorang murid terkemuka dari Ibnu Taimiyah. Yang ahlu sunnah, yang bermadzhab Hambali, akidahnya sama dengan mayoritas umat Muhammad, sama-sama sunni, sama-sama ahlu sunnah, adalah seorang tokoh yang bernama Ibnul Jauzi, Abdurrahman Ibnul Jauzi. Yang kita bahas sekarang adalah Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyimil Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ini banyak kutipan Arab yang kita baca saja, terjemahannya juga sudah lengkap gitu ya. Kita baca mulai dari halaman 14. 2. Kasus Ibnul Qayyim. Syekh Mustafa Abu Saif Al-Hamami di dalam kitab Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad. Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad. Kitab ini beredar luas di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di Jakarta ada kalau mau beli ya. Di Surabaya banyak, di beberapa maktabat, di beberapa toko kitab di dekat Ampel atau di kawasan Ampel, insya Allah banyak kita temukan. Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad, karangan Syekh Mustafa Abu Saif Al-Hamami. Beliau di dalam kitab ini menegaskan, wasma' ma yatadammanu anna Aba Hanifah yuwafiquhu 'ala al-hukm bil kufri 'ala kulli man yunazzihu rabbahu 'an an yakuna jisman qa'idan 'ala al-'arsy. Qal, lumayan panjang juga ini kutipannya, sampai 2 halaman ya. 2 halaman penuh. وكذلك قال وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجز الأذهان وهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام الزمان هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبياني. قال ولقد عجبت وطال عجبي لما رأيت هذا مسندا إلى هذا الإمام الأعظم في كتابه الفقه الأكبر أو الفقه الأكبر وراجعت هذا الكتاب من أوله إلى آخره فلم أر فيه إشارة إلى هذا القول والذي وجدته فيه يناقض هذا النقل كل المناقضة وهذا ما يقوله صلى الله عليه وهذا ما يقوله رضي الله عنه في ذلك الكتاب عن ربنا عز وجل لا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. ثم قال الحمامي بل أول كلمة من هذا الكلام ترد على هذا الرجل أكبر رد فإنه رضي الله عنه يقول لا حد له وهذا الرجل يحدده تعالى ثم يحدده وأين هذا من هذا؟ فهذا الرجل رغم دعواه الإمامة والاجتهاد المطلق يروج بدعته هذه بالكذب على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وهذا الفقه الأكبر بين أيدينا فليراجعه من شاء وغير غريب أن يكذب هذا الرجل فإنه مبتدع داعية إلى بدعته غال فيها كل الغلو وكل مبتدع هذا شأنه لا يتوقع الكذب لينصر بدعته كما قرره العلماء رضي الله عنهم. ثم قال الحمامي أما الإمام يعقوب الذي هو أبو يوسف رضي الله عنه صاحب هذا الإمام الأعظم رضي الله عنهما
falam a'thur lahu ala kalamin kahadha ba'da al-bahth at-tawil fala'allahu kadhibun akhar ghayra ma taqaddam bal la ashuk fi annahu kadhibun yurawwiju bihi hadha ar-rajul bid'atahu wa yaj'alu Aba Yusuf kal imam min aslafihi fi i'tiqad hadha al-bala'i al-'azim. Dengarkanlah perkataan yang mengandung isi. Ini perkataan siapa ini? Syekh Mustafa Abu Saif Al-Hamami di dalam kitab Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad halaman 96. Dengarkanlah perkataan yang mengandung isi bahwa Abu Hanifah sependapat dengan Ibnul Qayyim untuk menghukumi kafir semua orang yang mensucikan Tuhannya dari berupa jisim yang duduk di atas arsy. Ibnul Qayyim mengatakan, ini dusta ini ya. Demikian pula An-Nu'man, Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibnu Thabit. Demikian pula An-Nu'man telah mengatakan, dan setelahnya Ya'qub, dan perkataan ini adalah bunyi perkataan An-Nu'man. Barang siapa tidak mengakui arsy Allah di atas langit dan di atas semua tempat, dan barang siapa yang mengakui bahwa Allah berada di atas arsy, tidak tersembunyi baginya hal-hal yang terlintas dalam pikiran para hamba, maka orang inilah yang tidak ada keraguan untuk dikafirkan, kata dia. Sungguh hebat engkau wahai Abu Hanifah, imam zamannya. Inilah yang ada di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar di kalangan ada yang terpotong dia. Ada yang terpotong. Inilah yang ada di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar di kalangan, kita lihat naskah Arabnya. Hadzal yaqul hadzal ladzi fil fiqhil akbar 'indahum wa lahu syuruhun 'iddatun li bayani. Inilah yang ada di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar di kalangan mereka dan ada beberapa syarah untuk menjelaskan kandungannya. Saya Al-Hamami melanjutkan beliau, saya sangat heran dan lama saya keheranan ketika melihat perkataan ini dinisbatkan kepada Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah dalam bukunya Al-Fiqhul Akbar. Ya, kata Ibnul Qayyim, apa yang dia sampaikan itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Al-Imamul A'zam, Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa Allah berada di atas arsy. Ini tentu adalah kebohongan yang dinisbatkan kepada Al-Imamul A'zam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Saya, kata Al-Hamami, sangat heran dan lama saya keheranan ketika melihat perkataan ini dinisbatkan, disandarkan kepada Al-Imamul A'zam Abu Hanifah dalam bukunya Al-Fiqhul Akbar. Saya merujuk kepada Al-Fiqhul Akbar dari awal hingga akhir. Jadi Imam Abu Hanifah, bagi yang belum tahu, salah satu karya beliau adalah Al-Fiqhul Akbar, fikih yang terbesar. Yang dibahas oleh beliau di dalam kitab ini adalah tentang tauhid, ya, tentang akidah, bukan tentang fikih dalam istilah kita sekarang. Beliau heran, Al-Hamami heran melihat perkataan ini dinisbatkan kepada Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah dalam bukunya Al-Fiqhul Akbar. Saya merujuk kepada Al-Fiqhul Akbar dari awal hingga akhir. Saya tidak lihat isyarat sedikit pun terhadap perkataan tersebut. Artinya beliau tidak menemukan. Yang saya temukan justru pernyataan yang sangat bertentangan dengannya. Inilah yang beliau katakan dalam buku tersebut tentang Allah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak berlaku ukuran bagi Allah. Tidak ada lawan, tidak ada bandingan, dan tidak ada serupa bagi Allah. Kemudian Al-Hamami berkata, sebaliknya, kata pertama dalam pernyataan Abu Hanifah membantah Ibnul Qayyim dengan bantahan yang sangat kuat. Karena Abu Hanifah mengatakan tidak berlaku ukuran bagi Allah. Allah Maha Suci dari ukuran. Allah tidak berukuran sama sekali. Manusia dan benda-benda yang lain, manusia dan makhluk-makhluk yang lain, semuanya memiliki ukuran. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang, ada yang berukuran besar.
Semuanya berukuran. Sedangkan Allah sebagai pencipta seluruh makhluk, maka ia pasti berbeda dengan seluruh makhluk, sehingga para ulama bersepakat menyatakan Allah Maha Suci dari ukuran. Sedangkan Ibnul Qayyim dengan jelas menisbatkan ukuran bagi Allah. Al-Imam Abu Hanifah di bagian awal dari kitabnya Al-Fiqhul Akbar menyatakan tidak berlaku ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala. La hadda lahu. Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berukuran. Bandingkanlah, sungguh sangat jauh pernyataan Ibnul Qayyim dengan perkataan Abu Hanifah sendiri. Jadi orang ini meski mengaku sebagai imam dan mujtahid mutlak, mesti dia mengaku-ngaku sebagai imam dan mujtahid mutlak, dia mempropagandakan bid'ahnya ini dengan berbohong terhadap Imam Abu Hanifah. Al-Fiqhul Akbar ada di tengah-tengah kita. Orang yang ingin membuktikan perkataan saya, kata Al-Hamami, silahkan melihat sendiri kitab tersebut. Tidaklah aneh jika orang ini berbohong, karena ia seorang mubtadi', ahli bid'ah, yang mengajak orang kepada bid'ahnya dan sangat berlebihan dalam bid'ah tersebut. Dan setiap mubtadi' seperti ini tidak akan menjauhi kebohongan untuk mendukung bid'ahnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama radhiyallahu anhum. Kemudian Al-Hamami berkata, sedangkan Al-Imam Ya'qub, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi, ya, nama beliau adalah Ya'qub, salah seorang murid terkemuka dari Al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan Al-Imam Ya'qub, yaitu Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, sahabat di sini maksudnya murid, saya tidak menemukan perkataannya seperti ini setelah pencarian yang sangat lama. Jadi Ibnul Qayyim menisbatkan ajaran bahwa Allah berada di atas arsy itu kepada Al-Imam Abu Hanifah dan kepada Al-Imam Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dari Abu Hanifah. Al-Hamami mengomentari, saya tidak menemukan perkataannya seperti ini setelah pencarian yang sangat lama. Barangkali itu adalah kebohongan lain. Bahkan saya tidak ragu bahwa itu adalah kebohongan Ibnul Qayyim untuk mempropagandakan bid'ahnya. Dia jadikan Abu Yusuf seperti halnya Imam Abu Hanifah sebelumnya sebagai salaf, ya, sebagai pendahulu baginya dalam meyakini kesesatan yang sangat besar ini. Hati-hati ya membaca buku-buku Ibnu Taimiyah, sudah banyak sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, termasuk juga buku-buku karangan Ibnul Qayyim. Ya, sangat laris di pasaran. Saya juga heran. Kenapa? Buku-buku terjemahan, ya, buku-buku karya Ibnul Qayyim yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini sangat laris. Ya, kenapa? Apakah cetakannya yang bagus? Ya, kalau isinya dia hanya mengutip, sebagian besar dari isi kitabnya itu hanya mengutip dan bahkan mempropagandakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama dan bertentangan dengan ijma para ulama. Ya, Ibnul Qayyim sama dengan Ibnu Taimiyah. Dan ini yang ditiru oleh orang-orang Wahabi pada masa sekarang. Ya, ada buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim tentang cinta, itu sangat laris sekali. Ya, tentang cinta, pengertian cinta, hal-hal seputar cinta. Nah, ini tugas kita semuanya, ya, tugas para ulama ahli sunnati wal jamaah, tugas kita sebagai orang-orang yang berada di akidah yang benar, ajaran kita sudah benar, ajaran mayoritas umat Islam, tugas kita untuk paling tidak meminimalisir, ya, meminimalisir pemasaran kitab-kitab karya tokoh-tokoh di luar ahlus sunnah wal jamaah sebisa yang kita mampu lakukan, sebisa yang mampu kita
kita lakukan. Di antaranya adalah memberikan pencerahan kepada umat, memberikan penyadaran kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa ini akidah yang benar, apa yang diajarkan oleh orang-orang Wahabi, akidah mereka, ajaran mereka sangat bertentangan dengan akidah dan ajaran para ulama ahli sunnati wal jamaah, dan tentu berbeda dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama dari masa ke masa. Kita lanjutkan sampai halaman 119. Keempat, strategi licik orang-orang Wahabi di dalam memasarkan dan mempropagandakan ajaran mereka adalah memotong-motong perkataan ulama yang dianggap merugikan mereka. Memotong-motong perkataan ulama yang dianggap merugikan mereka. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam fatwa bantahan terhadap fatwa Al-Albani, sesama Wahabi. Wahabi membantah Wahabi. Yang dimuat di dalam Majallatul Buhuthil Islamiyah tentang hukum bolehnya memakai perhiasan emas yang berbentuk lingkaran baik bagi kaum wanita. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, salah satu fatwa sesatnya adalah apa? Dia mengharamkan setiap perhiasan emas yang berbentuk lingkaran, ya, dengan berbagai dalih. Al-Albani berfatwa bahwa cincin emas bagi perempuan ini, ya, bukan bagi laki-laki, bagi perempuan, kata dia, haram. Cincin emas haram karena ia berbentuk lingkaran. Kalung emas haram, gelang emas haram. Ya, setiap perhiasan emas, kata Al-Albani, seorang Wahabi, salah satu tokoh terbesar Wahabi pada abad ini. Bin Baz, ya, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ini juga tokoh Wahabi terbesar. Bukan hanya salah satu, tokoh Wahabi terbesar abad ini. Bin Baz, ya. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ini sama-sama Wahabi. Al-Albani berfatwa dengan fatwa seperti itu, kemudian dibantah oleh Bin Baz. Bin Baz menukil perkataan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di dalam bantahan dia terhadap Al-Albani, pada fatwanya itu, dia menukil, mengutip perkataan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jilid 4 halaman 384. Far'un, qala ashabuna yajuzu lin-nisa'i lubsu anwa'il huliyyi kulliha min adh-dhahabi wal fiddah al-khatami wal halqah was siwari wal khalkhali wat tawqi wal 'aqdi wat ta'awidhi wal qala'idi wa ghairiha. Cabang permasalahan para sahabat kami, ini perkataan Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Para sahabat kami, artinya tokoh-tokoh besar mazhab Syafi'i, berkata, boleh bagi kaum wanita memakai semua jenis perhiasan dari emas dan perak, cincin, gelang, gelang kaki, kalung, ta'awid atau hiriz yang dikalungkan, dan lainnya. Maka Ibnu Baz membuang kata wat ta'awid, dia membuang kata at-ta'awid dari perkataan An-Nawawi tersebut karena bertentangan dengan akidah Wahabi. Dalam pandangan para ulama ahli sunnah, mengalungkan hiriz yang di dalamnya tidak bertuliskan kecuali ayat-ayat Al-Quran, doa-doa maksur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu boleh. Kata orang Indonesia, jimat itu, ya, yang dikalungkan, yang di dalamnya tidak ada perkataan-perkataan yang aneh, yang di dalamnya tidak ada permohonan kepada jin, yang di dalamnya tidak lain kecuali ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikalungkan di leher kita. Hal ini boleh dengan keyakinan bahwa itu hanya sebab, ya, dilindunginya kita oleh Allah dari berbagai mara bahaya. Tapi orang Wahabi menyatakan bahwa melakukan hal itu adalah syirik, apapun tujuannya, apapun niatnya. Kalau ahlu sunnah memerinci, ya, selama yang diyakini adalah bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah, yang menghindarkan diri kita dari mara bahaya adalah Allah, ta'wid atau hiriz itu hanya sebab, ya, hanya wasilah, maka hal itu dibenarkan. Sebagian orang Wahabi dalam mengesankan bahwa maulid adalah bid'ah sesat, mereka memotong perkataan Ibnu Hajar dan lainnya yang menyatakan bahwa maulid adalah bid'ah hasanah.
Mereka menyebutkan perkataan Ibnu Hajar seperti ini. Aslu amalil maulidi bid'atun lam tunqal 'anis salafi as-shalihi minal quruni tsalatsah. Kata orang Wahabi di beberapa buku mereka, asal peringatan maulid adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari as-salafus sholih pada 3 abad pertama. Padahal fatwa Ibnu Hajar lengkapnya seperti ini. Aslu amalil maulidi bid'atun lam tunqal 'anis salafis shalihi minal quruni tsalatsati, ada lanjutannya, walakinnaha ma'a dzalika qad ishtamalat 'ala mahasina wa diddiha faman taharra fi 'amaliha al mahasin wa tajannaba diddaha kanat bid'atan hasanatan. Asal peringatan maulid adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari as-salafus shalih pada 3 abad pertama. Yang dikutip orang Wahabi hanya sampai di situ. Padahal ada terusannya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau melanjutkan, tetapi meski demikian peringatan maulid mengandung kebaikan dan keburukan. Jadi barang siapa dalam peringatan maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi lawannya, artinya menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka itu adalah bid'ah yang hasanah. Dari sini menjadi tampak, menjadi sangat terang benderang strategi licik orang-orang Wahabi di dalam memasarkan, mempropagandakan, melariskan dagangan yang berupa ajaran sesat yang selalu mereka gembar-gemborkan, karena memang mereka tanpa strategi licik seperti itu tidak akan laku. Dagangan ajaran mereka tidak akan laku di pasaran. Karena apa yang mereka sampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh mayoritas umat. Apa yang mereka propagandakan sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa. Yang kedua, apakah benar bahwa berita bahwa Ibnu Taimiyah sudah bertaubat sebelum wafatnya dan dia mengikuti Imam Asy'ari? Ibnu Taimiyah itu menunjukkan seakan-akan dia bertaubat itu beberapa kali, bukan hanya satu kali. Setelah dia menunjukkan seakan-akan dia bertaubat, menampakkan dirinya seakan-akan bertaubat, maka dia dikeluarkan dari penjara. Tetapi di luar penjara, dia mengajarkan lagi beberapa ajaran yang sebelumnya dia ajarkan secara luas kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, kepada masyarakat luas. Akhirnya apa? Di penjara lagi. Dan itu berkali-kali. Di dalam penjara, dia menampakkan pertaubatannya. Lalu dikeluarkan dari penjara. Ya, makanya ada memang ulama seperti di Ad-Durarul Kaminah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Ad-Durarul Kaminah diantaranya, beliau menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah telah bertaubat. Tetapi para ulama yang lain menyatakan bahwa taubatnya ini hanya strategi licik dari dia untuk dapat keluar dari penjara. Dan di akhir hayatnya dia mati bukan di luar penjara, dia mati di dalam penjara. Jadi sebelumnya dia menampakkan seakan-akan dirinya bertaubat dari kesesatan-kesesatan yang dia ajarkan, lalu dikeluarkan dari penjara. Kemudian di luar penjara dia mengajarkan kembali apa yang sebelumnya dia propagandakan, di penjara lagi, dan terakhir dia mati di penjara. Dia mati di dalam penjara. Dan tidak keluar dari penjara kecuali jenazahnya itu sudah berada di atas keranda mayat. Jadi dia dikeluarkan dari penjara itu sudah dalam keadaan mati. Ya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah sampai akhir hayatnya, di akhir hayatnya dia mengajarkan apa yang dia ajarkan itu, seperti yang di buku-bukunya. Ustaz izin bertanya, mohon maaf agak sedikit berbeda dari tema. Nah, anak mau nanya hal zakat gaji, ini yang harus dikeluarkan, gaji bersih atau gaji kotor. Baik, ini masalah zakat ya. Gaji ini disebut sebagai zakat profesi. Ya. Apakah kita wajib mengeluarkan zakat profesi? Ya, profesi kita sebagai guru, profesi kita sebagai dokter, profesi seseorang sebagai pegawai kantor, profesi seseorang sebagai PNS misalkan. Apakah gaji bulanannya itu wajib dikeluarkan zakatnya? Para ulama
para ulama di kitab-kitab 4 mazhab menyatakan bahwa gaji itu tidak wajib dizakati. Gaji bulanan itu tidak wajib dizakati. Jadi orang yang pertama kali menyampaikan fatwa yang aneh yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama terkait dengan masalah zakat gaji atau zakat profesi ini adalah Yusuf Al-Qaradawi di dalam salah satu bukunya Fiqhuz Zakah. Dialah orang pertama yang memfatwakan, setahu saya dia orang pertama. Nggak tahu kalau sebelumnya ada ya. Tetapi dia adalah orang yang sangat getol di era modern, memasarkan fatwanya, dan kemudian dikutip oleh beberapa kalangan bahwa profesi itu ada zakatnya. Gaji itu harus dikeluarkan zakatnya. Ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita terdahulu. Jadi bukan hanya kami dari Syahamah yang mengajarkan seperti ini. Bahsul Masail NU ada keputusannya, silakan dicek di internet banyak. Hasil Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Jawa Timur ya beberapa waktu yang lalu. Kalau nggak salah waktu itu dilaksanakan di Tuban atau di mana ya, di Jawa Timur. Seingat saya sebelum pandemi memutuskan hasil Bahsul Masail di kalangan para ulama, para kiai Nahdlatul Ulama bahwa tidak ada yang disebut dengan istilah zakat profesi, zakat gaji, tidak ada. Jadi zakat profesi itu menyatakan bahwa orang yang mendapatkan gaji bulanan, dia wajib mengeluarkan zakat dari gaji itu sebesar 2,5%, 2,5% dari penghasilannya, dari gajinya. Nah ini tidak dikenal di dalam syariat, tidak ada di dalam seluruh kitab fikih pensyariatan zakat gaji atau zakat profesi setiap bulan 2,5% tidak ada. Jadi ini kalau mau sedekah silahkan, tapi jangan diwajibkan. Ya. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ini berbahaya. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dalam syariat ini berbahaya. Kalau mau sedekah, menghimbau orang untuk sedekah, menghimbau orang untuk sedekah nafilah ya, sedekah sunnah, silakan. Bagus ya kalau dari gaji itu kemudian dikeluarkan 2,5% sebagai sedekah misalkan. Tidak apa-apa, bagus itu. Saya tidak menolak itu. Yang ditolak oleh para ulama, ya termasuk para ulama, para kiai, para masyayikh di lingkungan Nahdlatul Ulama, itu adalah mensyariatkan sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dalam syariat. Kalau mau sedekah sunnah, semuanya saya yakin semua ulama senang ya kalau ada masyarakatnya atau warga NU atau siapapun juga menyedekahkan sebagian dari gaji yang diterima tiap bulan itu ke orang-orang yang membutuhkan, ke orang-orang miskin misalkan. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah ya ada yang disebut dengan zakat uang. Ya, zakat uang. Zakat uang kalau dalam mazhab Syafi'i, zakat uang ini tidak wajib ya. Karena uang tidak bisa disamakan dengan emas dan perak yang ada kewajiban membayar zakat. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, uang kertas itu, rupiah atau dalam bentuk mata uang yang lain, disamakan atau dikiaskan hukumnya dengan emas dan perak sehingga Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mewajibkan seseorang untuk menzakati uang apabila memenuhi kriterianya. Nah, salah satu kriterianya adalah apa? Mencapai haul dan mencapai nisab. Dua ya. Haul dan nisab. Haul itu artinya dia nisab ya, mencapai nisab. Mencapai nisab. Silakan ditonton, saya pernah menjelaskan masalah zakat ini ya. Silakan ditonton di channel YouTube saya Nur Rahmat Abu Nabil. Kadar ukurannya berapa? Harus mencapai nisab, harus mencapai kadar tertentu. Kemudian kalau sudah mencapai kadar tertentu ini, maka harus ditunggu dulu kepemilikan dia terhadap kadar itu mencapai haul, mencapai 1 tahun. Jadi bukan setiap bulan dikeluarkan zakatnya, bukan. Tapi setahun sekali, itu pun kalau mencapai nisab. Ya, nisab dan haul. Mencapai nisab, mencapai kadar tertentu, ukurannya berbeda-beda ya, tergantung harga emas dan perak. Kemudian kepemilikan dia terhadap uang yang sudah mencapai nisab itu harus mencapai haul ya, harus mencapai hitungan 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi bukan tiap dapat gaji tiap bulan
mengeluarkan zakat. Ini pendapat aneh, ganjil, ya, yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh seluruh ulama pada masa lalu. Ini bukan kreasi yang harus diapresiasi gitu, bukan. Ini bid'ah, ya. Bid'ah dolalah yang menyalahi apa yang diajarkan oleh seluruh ulama pada masa lalu. Ini bukan sebuah inovasi, ini bukan sebuah kreasi, karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita terdahulu. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ingin lebih jelasnya silahkan simak penjelasan tentang zakat itu, besar judulnya kok ya. Zakat profesi tidak dikenal di dalam Islam. Ini bukan pendapat saya pribadi. Seperti yang kami jelaskan tadi, di lingkungan Nahdlatul Ulama juga demikian. Baik, kita akhiri dengan bacaan tahlil satu kali dan sholawat Nabi satu kali. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.